Basis adalah gudang, markas tempat berkumpul atau bersarang. Sedangkan data adalah representasi fakta yang berupa objek manusia, gambar, dan mereka dalam bentuk angka gambar yang berkombinasi. Basis data adalah kumpulan data yang berhubungan yang diorganisasikan dalam sebuah skema terstruktur tersimpan dalam hardware dan software komputer digunakan untuk memanipulasi data dengan tujuan tertentu. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang berhubungan dengan program yang memungkinkan pemakai untuk mengakses tabel data tersebut. Dalam basis data memiliki beberapa komponen, yaitu perangkat keras berupa hardware, biasanya hard disk, CPU, dan lain-lain. Lanjut, sistem operasi atau operating system. Ini biasanya berupa sistem operasi Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Lanjut, basis data, yaitu memiliki sekumpulan data yang terorganisasi dengan baik sehingga disimpan seperti file dan tabel. Lanjut, manajemen sistem DBMS, menentukan bagaimana sistem dapat diubah, disimpan, dan diambil kembali. Lalu pemakai atau seorang user, serta aplikasi atau perangkat lain. Tujuan dari basis data ini sendiri untuk mengatur data agar lebih mudah diperoleh dengan cepat, tepat, dan bisa diambil kembali, agar tidak ada duplikasi dari pihak lain, dan terintegrasi dengan baik, agar tidak dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai, dapat diterapkan dalam standarisasi untuk memenuhi kebutuhan bagi pengguna aplikasi tertentu, serta bisa menyediakan beberapa informasi yang alami mudah dipahami. Manfaat basis data ini yaitu cepat, mudah bagi seorang user untuk melakukan perubahan, manipulasi data. Yang selanjutnya itu kebersamaan pemakaian. Ini datanya tidak terbatas, bisa diakses oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Datanya terpusat serta menjadi suatu tempat menyimpan data dan bisa diakses kapan saja. Ruangnya lebih efisien atau room space, sehingga adanya efisiensi atau optimalisasi penyimpanan. Lalu data yang disimpan lebih akurat karena ada kode atau batasan tertentu yang berbeda dari setiap unit lain dalam sebuah penyimpanan. Lalu data yang tersedia, kepentingan pemakaian data sebuah basis data memiliki data yang bisa disebar banyak dalam satu lokasi. Kelengkapannya yang diinput biasanya memiliki ruang yang besar, namun jika dimasukkan dalam jumlah yang sesuai, bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna. Data yang dimasukkan itu biasanya aman karena user bisa menentukan password atau sandi tersebut. Lalu manfaatnya yaitu mudah dalam pembuatan aplikasi baru karena dapat diekspor dari program aplikasi lain. Selanjutnya manfaatnya itu user view atau melihat langsung tampilan input data sehingga memudahkan dalam mengelola data. Adapun risiko dalam basis data ini perlu personal khusus serta perangkat lunak yang khusus. Harus ada backup eksplisit. Konflik data bisa terjadi karena data dipakai bersama. Operasi dasar basis data ini berupa penghapusan data, pembuatan file, penghapusan file to tabel, pengubahan data, pengambilan data, penghapusan data, dan lain-lain. Lanjut, penjelasannya itu database manajemen atau DBMS. Ini adalah unit dari database komputer yang dirancang untuk menyediakan berbagai data yang memiliki referensi data yang sama. Terobosan dari DBMS ini yaitu Relational Database Management System atau RDBMS untuk memiliki struktur yang maksimal serta untuk menghubungkan kumpulan data yang disimpan dalam database. Terobosan berikutnya yaitu
DRDBMS atau Data Relational Database Management. Informasi pada ini biasanya pada lokasi kolom yang bisa diperbarui pada semua lokasi. Datanya tunggal dan terpusat. Ada banyak perusahaan menawarkan DBMS seperti yang dijelaskan Bapak, yaitu MySQL, Oracle, Microsoft Word, SQLite, dan lain macamnya. Fasilitas yang terdapat yaitu define, construct, lalu yaitu manipulat, dan biasanya berasal dari basis data ini memiliki beberapa laporan. Perbedaan data DBMS secara artian keduanya sangat berbeda. Jika basis data record dari data, sedangkan DBMS mengelola data, menambahkan, menghapus, mengubah, menampilkan data itu sendiri. Komponen DBMS yaitu biasanya terdapat hardware yang digunakan oleh sistem DBMS tersebut, lalu software, dan prosedur, yaitu instruksi yang dimasukkan user untuk mengatur desain penggunaan database. Elemen DBMS ini ada beberapa elemen dari manajemen base system ini, yaitu data pengguna, metadata, indeks, metadata aplikasi, dan lain-lain. Pemilihan database ini ditentukan oleh beberapa faktor biasanya. Faktor teknis, ekonomi, politik, organisasi. Faktor teknis mungkin berupa network, hierarkal, struktur penyimpanan jalur akses mendukung DBMS, pemakai, dan lain-lain. Tipe antarmuka, tipe bahasa. Faktor ekonomi yaitu menyediakan perangkat lunak dengan biaya yang pemeliharaan, baik biaya perangkat keras, biaya personal, biaya pelatihan, dan lain-lain. Untuk mengoperasikan situs data, biasanya bahasa yang dipakai itu DDL dan DML. DDL ini sendiri merupakan definisi language, yaitu berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh, misalnya create table, create index, alter table, drop view, drop index. Lalu DML, yaitu data manipulation language. Ini untuk memperbolehkan pemakai mengakses, memanipulasi data yang diorganisasikan dalam model data yang tepat. Kita dapat mengambil informasi yang tersimpan, menyisipkan informasi baru, menghapus informasi tabel. Di DBML ini sendiri ada dua tipe, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural biasanya pemakai dibutuhkan berbagai cara untuk mendapatkannya. Contoh bahasa prosedural adalah base 2, Foxbase, dan lain-lain. DML biasanya dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa non-prosedural SQL, KBA, DML misalnya insert, select, update, dan delete. Tipe-tipe file DBMS ada beberapa tipe mungkin, yaitu tipe ini digunakan yaitu file induk atau master file, yaitu acuan untuk record file sendiri. Lalu file induk dinamik atau dynamic master, yaitu dinilai dari record-record yang berubah atau sering dimutakhirkan untuk hasil dari transaksi. Misal file induk ini setiap barang harus update bila terjadi transaksi. Lalu file transaksi atau transaksi file disebut file input, digunakan untuk transaksi yang terjadi. Misalnya penjualan berisi data transaksi penjualan. Lalu file laporan biasanya disebut dengan file output file, yaitu data yang akan ditampilkan. Lalu file sejarah atau history file, yaitu history merupakan berisi masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi bisa disimpan dalam beberapa arsip. Lalu file pelindung atau backup file, yaitu salinan dari file yang masih aktif pada suatu tertentu, digunakan untuk pelindung cadangan database sendiri bila mengalami kerusakan atau hilang. Lalu penjelasan saya adalah tentang basis data relasional.
Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data fisik dalam bentuk rasional, tabel 2 dimensi, tadi atas baris dan kolom. Untuk menaruhkan sebuah basis data tadi atas sebuah tabel yang memiliki hubungan perangkat lunak software yang khusus. Perangkat lunak ini disebut dengan pengelola basis data. Keunggulan dari basis data rasional ini yaitu bentuknya lebih sederhana, mudah dalam beroperasi. Istilah dalam basis data itu istilah basis data rasional itu relasi tabel itu terdiri beberapa baris dan kolom. Yang kedua, atribut itu sebuah relasi. Lalu tupel dalam baris dan relasi. Domain itu biasanya kumpulan yang valid. Lalu derajat atau dalam sebuah relasi. Rational key, ada beberapa macam rational key. Di antaranya super key, seperti yang jelaskan Bapak, super key ini sebuah atribut yang unik dalam tabel relasi. Lalu kandidat key, yaitu mempunyai lebih dari satu key. Masing-masing disebut kandidat key. Lalu primary key adalah kandidat yang dipilih untuk unik sebuah tabel relasi. Selanjutnya alternate key atau skema atribut menunjukkan primary key relasi atau foreign key. Rational integrity atau rules, null, nilai yang tidak diketahui. Lalu entity integrity, data yang bernilai null. Lalu referential integrity, yaitu kunci dari sebuah primer, atribut tunggal domain yang bersangkutan. Pada basis data rasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa query atau pernyataannya biasanya diajukan untuk informasi terbagi dua, bahasa formal, dan contohnya itu aljabar relasional, dan bahasa komersial. Bahasa query itu dirancang oleh seorang programmer agar suatu program mudah dipakai dalam menggunakannya, atau user friendly disebut orang-orang. Contoh QL atau bahasa kalkulus, QBA atau bahasa kalkulus rasional, SQL atau rasional aljabar. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki data relasional secara umum tepat dikoneksikan dengan model data, pengelompokan data elemen tabel yang entity relasinya saling membentuk relasi. Tujuan normalisasi adalah beberapa tujuan unik untuk menghilangkan kerangkapan data, mengurangi kompleks, mempermudah modifikasi data. Proses normalisasi biasanya ada dua langkah, yaitu biasanya diuraikan berupa tabel, lalu dianalisis beberapa bentuk tingkat. Apabila tabel tersebut diuji dalam bentuk persyaratan tertentu, maka tabel akan dipecah menjadi bentuk sederhana agar mudah dalam pemusatan data. Tahap normalisasi yaitu bentuk tidak normal, bentuk normal pertama, kedua, ketiga, dan bentuk normal keempat, serta bentuk normal kelima. Ketergantungan fungsional atau ketergantungan fungsional ini untuk fungsinya itu menggambarkan hubungan atribut dengan sebuah relasi. Biasanya digunakan atribut tersebut untuk menentukan harga simbol yang digunakan dalam tanda yang mewakili fungsional. Dibaca secara fungsional untuk menentukan siklus hidup perancangan basis data. Siklus perancangan basis data atau planning dalam bahasa Inggris merupakan manajemen tahapan data life cycle agar efektif dan mudah digunakan. Database harus terintegrasi, strategi informasi terdapat bertiga pokok yang biasanya berkaitan dengan sistem informasi. Identifikasi rencana, biasanya mengenai sistem yang atau informasi yang dibutuhkan. Evaluasi sistem untuk menetapkan kekurangan atau kelebihan dimiliki. Lalu penaksiran kesempatan IT memungkinkan keuntungan kompetitif.
Metodologi untuk mengatasi hal tersebut yaitu database planning atau mission statement, yang digunakan database project yang memiliki alur jelas, mencapai efektivitas efisiensi yang diciptakan suatu aplikasi database yang diinginkan. Lalu database planning itu mission objektif, ketika mission statement ialah untuk mengidentifikasi tugas khusus yang didukung oleh database. Database planning harus menyertakan pengembangan dari standar-standar yang ditentukan. Yang menentukannya itu bagaimana data yang dikumpulkan, data yang berbentuk format data, dokumentasi, bagaimana desain implementasi harus dilakukan. Definisi sistem atau system definition itu batasan dan cakupan sudut pandang dari user view atau user utama yang memiliki kewajiban, yaitu perspektif, yaitu aturan kerja, manajer atau supervisor. Untuk area aplikasi seperti marketing, untuk personal, stock control, untuk aplikasi database memiliki satu atau lebih user view. Lalu untuk mengidentifikasi user view, pengumpulan kebutuhan requirement atau suatu proses menganalisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi user pada sistem. Informasi dikumpulkan untuk user view meliputi biasanya itu deskripsi data, detail bagaimana data digunakan, beberapa kebutuhan tambahan aplikasi database, aktivitas penting lainnya untuk menentukan bagaimana mengatur data multi user view. Ada 3 pendekatan. Menurut saya ini tentang approach, view integration, combination of both approaches, data design, yaitu dasar database yang mendukung tujuan enterprise, dan tujuan utamanya adalah mempresentasikan data relationship antar data yang dibutuhkan seluruh area atau grup. Lalu menjadikan model data yang mendukung segala transaksi diperlukan pada data. Menspesifikasikan data secara tepat dan cepat. Ini untuk memenuhi performa dari sistem, misalnya waktu respon, pendekatan dalam desain database, yaitu yang pertama top down, yaitu model data yang high level atau menggunakan pendekatan top down ini berturut-turut untuk mengimplikasikan lower level dan top up. Lalu bottom up dimulai atribut dasar sifat entitas dengan analisis dari penggabungan atribut dikelompokkan menjadi suatu relasi tipe entitas. Lalu insert out yaitu pendekatan bottom up dengan beberapa identifikasi awal yang menyebar ke beberapa entitas relationship yang lebih dulu diidentifikasi. Lalu mixed bottom up berbeda dari bagian akhir lalu digabungkan, yaitu data modeling meliputi membantu dalam memahami arti semantik untuk memfasilitasi komunikasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Model data bisa kita pahami itu perspektif terhadap user. Sifat dari data sendiri independen, berguna untuk kegunaan user view. 3 fasenya itu biasanya konseptual, lalu model data yang dibangun untuk informasi spesifikasi kebutuhan user, model data yang konseptual, lalu yang kedua logical database, memiliki proses yang memiliki informasi yang modelnya berbentuk tertentu. Lalu physical data design yang menghasilkan implementasi antara database dengan penyimpanan sekunder. DBMS selection yaitu materi selanjutnya, yaitu DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database.
bisa diakses kapanpun menuju desain logikal asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan informasi utama untuk memilih DBMS ini sendiri, yaitu definisi terminologi referensi dahulu, lalu daftar 2 atau 3 produk, evaluasi produk, lalu pilih laporan produk, desain aplikasi, desain atau interface, dan program menggunakan proses database. Desain ini biasanya merupakan aktivitas paralel atau meliputi dua aktivitas penting, yaitu transaction design, yaitu transaksi satu aksi yang serangkaian aksi dilakukan secara tunggal, atau program aplikasi maksud merubah isi dari database yang berguna untuk menetapkan keterangan dari karakteristik high level dari transaksi database. Database ini diantaranya digunakan untuk transaksi, fungsional transaksi, output transaksi, biasanya mendapatkan untung bagi user. Lalu kegunaannya lebih diharapkan lebih untung. Terdapat 3 tipe transaksi, yaitu read level transaksi, yaitu untuk ditampilkan di layar atau menghasilkan suatu laporan. Update transaction untuk menambahkan record baru atau menghapus record lama. Bisa juga saling kebalikannya gitu. Lalu mixed transaction itu meliputi pemanggilan perubahan data. Selanjutnya user interface design. Materi selanjutnya prototype atau optional model kerja, yaitu tujuannya untuk memudahkan dalam identifikasi yang sedang berjalan dengan baik. Lalu untuk perbaikan atau penambahan fitur baru. Untuk klarifikasi bagi user, evaluasi atau desain sistem khusus. Terdapat 2 macam strategi prototyping, yaitu recruitment prototyping untuk menentukan kebutuhan yang diinginkan dari user. Lalu evolutionary prototype, perbedaannya itu tidak dibuang tetapi dengan pengembangan aplikasi database yang digunakan. Implementation merupakan realisasi teknik dari desain aplikasi. Dicapai dengan menggunakan biasanya itu ada DDL untuk membuat skema database yang masih kosong. Lalu DDL untuk memverifikasikan 3GL dan 4GL membuat program aplikasi, termasuk transaksi database DML ditambahkan pada bahasa pemrograman. Data conversation atau loading pemindahan data ada ke dalam database itu biasanya dikonfirmasi dulu digunakan pada database yang baru. Materi selanjutnya testing, yaitu eksekusi program yang untuk menentukan kesalahan atau strategi tes pada data yang sesungguhnya. Diuji, terlihat beberapa kesalahan pada software, lalu didemokan, lalu berjalan seperti yang diharapkan user. Materi selanjutnya operation maintenance, yaitu operasi pengawasan pemeliharaan sistem instalasi, meliputi pengawasan sistem jika misalnya performa laptop atau komputer kita menurun dari database tersebut. Lalu pembaharuan atau update, lalu penggabungan kebutuhan aplikasi database, perancangan basis. Langkah keempat merupakan bagian dari fase desain dan implementasi dari siklus kehidupan informasi yang besar. Pada umumnya basis data organisasi menjadi seluruh aktivitas siklus kehidupan di atas. Lanjut, prinsip perancangan basis data. Data berupa perancangan umum yang terintegritas memiliki suatu file, tabel lain yang saling berhubungan. Selanjutnya adalah model data dan memiliki logika. Model adalah model data suatu teknik untuk menjelaskan dengan baik informasi yang terdapat pada suatu proses database. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam database ini sendiri antara lain yaitu memiliki perspektif globalnya, harus dipandang keseluruhan sistem. Misal database akademik bagian jurusan, jika misalnya itu data dosen, KRS, mahasiswa, dan lain-lain. Keuangan untuk gaji, SPP mahasiswa, untuk dosen itu bimbingan,
dan lain-lain. Permasalahan pada sistem harus dipandang keseluruhan sistem. Lalu yang kedua, gunakan perencanaan atas bawah, yaitu dari atasan dan bawahan, atau instansi dari top dan ke bawahan. Biasanya ada dari internal atau organisasi dan juga ada dari pimpinan. Yang bisa itu disimpulkan bahwa permasalahan dari sisi dia pandang, kalau dari bawah ke atas maka setiap bagian cenderung mengemukakan permasalahan. Lalu yang ketiga, berikan informasi yang selektif atau setiap level tingkat informasi yang sesuai agar manajer bisa memberikan keuntungan dalam melakukan laporan. Sedangkan laporan per hari, absen, rutin karyawan biasanya selalu diberikan. Berikan database yang berbeda dari manajemen yang beda. Contoh, kepala program studi harus mengetahui perkembangan seluruh mahasiswa kelas, nama-nama orang, mengetahui mata kuliah, memberikan mata kuliah kepada dosen-dosen. Untuk dosen biasanya sebagai dosen pembimbing, menjalankan kebijakan kuliah atau program studi. Lalu jangan mengubah file yang ada dan tidak boleh asal mengubah file. Materi selanjutnya itu permodelan data atau basis data relasional atau struktur data, integritas data untuk memanipulasi data. Yang pertama, relation variable adalah sebuah relasi yang sebagaimana terdefinisi. Lalu relation value dikandung suatu relasi pada suatu waktu disebut instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi tiga, yaitu base relation, relasi yang skema terdefinisi yang benar-benar data yang memiliki basis data. Lalu derived relation, yaitu diturunkan untuk menggunakan ekspresi relasional. Lalu view atau penampakan relation memiliki nama. Bahasa pada basis data rasional, yaitu bahasa yang digunakan yaitu bahasa query. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk informasinya itu terbagi bahasa formal, yaitu diterjemahkan pada simbol-simbol. Yang aljabar relasional tadi, bahasa query prosedural untuk pemakai data yang dibutuhkan bagaimana untuk mendapatkan. Lalu kalkulus relasional yaitu non prosedural, dibutuhkan tanpa spesifikasi bagaimana untuk mendapatkannya. Lalu bahasa komersial query oleh programmer ini agar lebih mudah dalam menggunakan user, atau seperti tadi user friendly, seperti select, by group order, by, dan lain-lain. Pemodelan data adalah sekumpulan konsep digunakan untuk menjelaskan struktur basis, struktur gambaran tingkat abstrak data. Selain itu, model data dapat diartikan juga sebagai sekumpulan tool atau alat-alat yang digunakan untuk level atau deskripsi relasi antar data atau semantik atau nama data tersebut. Model data ini digunakan untuk sistem basis data pada normalisasi atau konsep kesalahan seperti tidak akurat, datanya kadang dimodifikasi secara garis besar. Model ini dikelompokkan menjadi tiga: model data objek, model data berbasis record, model data berbasis fisik. Model data berbasis objek ini biasanya terdiri dari himpunan data prosedur yang menjelaskan hubungan logika antar data suatu basis data. Berdasarkan objek terdiri dari entity, semantik model, binary model. Model data berbasis record, model ini berdasarkan record record ini biasanya rekaman atau kepada pemakai mengenai hubungan logik antar dua data dalam basis data. Terdiri dari hierarchical network model dan relational model. Model data visi ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan pemakai bagaimana data-data tersebut disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini digunakan untuk jarang digunakan karena kurang kompleks, tapi justru membuat pengguna lebih sulit dalam menggunakannya. Terdiri dari unifying model dan frame memory. Lalu relational model entity relationship pada hakikatnya ini perwujudan dari diagram, yaitu diagram ini berfungsi untuk sebagai gambar atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi.
yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Penggambaran ini akan membantu analisis sistem data dalam perancangan proses atau dituangkan dalam baris-baris program. Lalu domain data disebut juga sebagai himpunan entitas diwakili oleh program kotak. File data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau berbentuk elips. Hubungan atau relasi antar domain diwakili oleh jajaran genjang.